Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi rekan. Pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, kami dari Polres Metro Jakarta Timur akan merilis terkait dengan kinerja dari unit PPA Polres Metro Jakarta Timur, di mana yang menjadi perhatian publik yang terjadi sekitar bulan November 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Dengan adanya berita viral yang beredar di tengah kehidupan bermasyarakat, di mana seorang ART diduga telah dianiaya oleh majikannya. Kebetulan ART tersebut berinisial SR yang sekarang sudah berada di kampung halamannya di wilayah Jakarta, itu berada di Banyumas, tepatnya Kabupaten Banyumas. Sedangkan majikannya itu berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, Kotia, Jakarta Timur. Kami dapat sampaikan bahwa kasus tersebut adalah diduga melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP karena yang bersangkutan korban mengalami luka berat. Dasar penanganan kita yaitu laporan polisi tanggal 21 Maret 2005. Laporan polisi timbul karena ada berita viral terkait dengan postingan dari salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI yang memviralkan bahwa tersebut ART tersebut mengalami luka-luka, dan setelah ditanya ternyata luka-lukanya disebabkan oleh dianiaya oleh majikannya. Majikan yang dimaksud di sini adalah suami dan istri yang TKP-nya berada di Jalan Kunci, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dapat kami jelaskan bahwa di sini ada kronologis kejadiannya bahwa saudari SR ini berumur 25 tahun ya, sudah hampir 25 tahun, bulan Mei, bulan depan sudah 25 tahun. Dia menjadi ART asisten rumah tangga sejak bulan November 2024 hingga bulan Maret 2025. Dia bekerja di majikannya yang sekarang menjadi tersangka dan ditahan, suami istri, dan mengasuh ketiga anaknya dan membersihkan rumah dan layaknya sebagai asisten rumah tangga. Menurut keterangan dari para tersangka bahwa mereka tidak puas dengan kinerja dari ART ini dan juga diduga bahwa ART ini telah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap ketiga anaknya, sehingga ibu majikan karena melihat hal itu dia melakukan penganiayaan dan juga kadang dibantu oleh suaminya. Jadi cara melakukan penganiayaan itu dengan cara dipukul, dijambak, ditendang, dibenturkan
ke meja dan juga ke lantai. Bahkan rambutnya pun dipotong ya, dengan acak-acakan oleh majikan perempuannya. Dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka atau pelaku utama. Jadi adapun identitas daripada kedua tersangka selaku pelaku utamanya adalah SSJH, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, alamatnya di TKP, dan suaminya berinisial AMS yang dalam hal ini bertindak sebagai turut serta atau membantu dilakukan penganiayaan tersebut. Adapun barang bukti yang kami amankan disita yaitu pakaian korban, rekaman CCTV, file, hasil psikologi korban, dan juga hasil psikiatri korban. Dan korban sampai saat ini berada di kampung halamannya di Banyumas dan masih dalam perawatan intensif. Kebetulan korban juga mengalami luka berat sehingga dirawat di rumah sakit di RSUD Banyumas. Kami dari Polres Jakarta Timur sudah bekerja sama dengan pihak terkait yang ada di Banyumas, Polres Banyumas maupun pihak UPT, PPA yang ada di Banyumas dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang mengurusi terkait dengan anak-anak dan perempuan khususnya, sehingga kasus ini bisa terungkap dan bisa kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dan pidananya maksimal 10 tahun penjara. Ya, 10 tahun penjara. Menurut keterangan korban adalah karena jengkel ya, sakit hati karena korban tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku ART, asisten rumah tangga. Jadi kecewa dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagai ART. Jadi itu karena kekecewaan, kejengkelan, emosi, dia melakukan penganiayaan. Dan kebetulan menurut keterangan para tersangka juga bahwa ketiga anaknya juga pernah mengalami sedikit penganiayaan menurut pihak tersangka.